Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang pada video pelaksanaan aktualisasi Latsar CPNS. Perkenalkan, nama saya Gusti Atika Urfa dari Prodi Fisika Universitas Lambung Mangkurat dengan mentor Dr. Ihsan Ridwan SSI MKom dan Coach Muhammad Abdirrahman SOS MSI. Adapun isu utama yang saya angkat adalah adanya penunjukan dari Bapeten agar FMIPA ULM mendirikan lembaga pelatihan ketenaganuklairan untuk memfasilitasi lulusan fisika medik terserap ke dunia kerja. Penjajakan ini dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022. Untuk menindaklanjuti adanya penunjukan dari Bapeten tersebut, maka peserta melakukan kegiatan aktualisasi dengan judul Pengajuan Pembentukan Pelatihan Ketenaganuklairan di Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat. Dengan kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan manual mutu lembaga pelatihan, kemudian yang kedua adalah membangun kerjasama dengan instansi terkait. Dalam hal ini adalah pembuatan perjanjian kerjasama bekerjasama dengan tim Humas FMIPA ULM. Kemudian yang ketiga, pengumpulan berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan lembaga pelatihan ketenaganuklairan, dan yang keempat adalah pengajuan lembaga pelatihan ke Bapeten. Kemudian kita masuk ke kegiatan pertama, yaitu pembuatan manual mutu lembaga pelatihan. Untuk kegiatan pertama dilakukan tahapan kegiatan. Yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor dan pengumpulan sumber referensi manual mutu. Di sini berkonsultasi dengan mentor merupakan penerapan dari perilaku ASN yaitu kolaboratif, dan pengumpulan sumber referensi manual mutu merupakan pengamalan dari core value kompeten. Kemudian yang kedua adalah pembuatan manual mutu. Pembuatan manual mutu meliputi dokumen sistem manajemen, kebijakan mutu, dan manual mutu dilakukan oleh peserta sebagai contoh dari perilaku kompeten. Kemudian dilakukan konsultasi draft manual mutu dengan mentor dan tim pengajar yang mana merupakan penerapan dari sikap kolaboratif dan harmonis. Kemudian dilakukan finalisasi manual mutu. Dalam hal ini draft manual mutu kemudian direvisi sesuai dengan arahan mentor dan tim pengajar LPK FMIPA ULM dan merupakan penerapan sikap akuntabel dan kompeten. Kemudian kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu membangun kerjasama dengan instansi terkait atau pembuatan perjanjian kerjasama bekerjasama dengan tim Humas FMIPA ULM. Tahapan kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor dan tim Humas dalam pembuatan perjanjian kerjasama dengan instansi di luar FMIPA ULM. Perjanjian kerjasama ini harus disetujui oleh tim Humas dan pimpinan FMIPA, karena itu adalah merupakan contoh perilaku loyal. Selain itu, kolaborasi peserta dengan tim Humas dapat meningkatkan mutu kegiatan kerjasama. Selanjutnya, peserta melakukan kunjungan dengan instansi terkait, yaitu Rumah Sakit Idaman Banjarbaru untuk inisiasi kerjasama. Hal ini merupakan penerapan perilaku harmonis dan berorientasi pelayanan. Kemudian kegiatan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Loka Pengamanan Fasilitas Kesehatan atau LPFK Banjarbaru. Kegiatan ini merupakan kegiatan tambahan dan mencerminkan perilaku harmonis bagi peserta. Dalam hal ini, LPFK berperan dalam menunjang kegiatan pelatihan ketenaganuklairan dari sisi sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan mengantarkan perjanjian kerjasama ke Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Diskusi mengenai perjanjian kerjasama dilakukan melalui WhatsApp karena lebih fleksibel, tentu saja melalui izin dari pihak Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Hal ini merupakan bentuk dari perilaku adaptif. Kemudian kita masuk ke kegiatan ketiga, yaitu pengumpulan berkas yang dibutuhkan untuk pengajuan lembaga pelatihan ketenaganuklairan. Pada kegiatan ini, peserta berkoordinasi dengan mentor dan tim lembaga pelatihan ketenaganuklairan FMIPA ULM mengenai calon pengajar lembaga pelatihan ketenaganuklairan. Pengajar yang diusulkan oleh mentor merupakan staf pengajar fisika FMIPA ULM yang pernah mengikuti pelatihan serupa. Penunjukan ini merupakan penerapan dari perilaku kompeten dan kolaboratif. Kemudian kita masuk ke kegiatan keempat, yaitu pengajuan lembaga pelatihan ke Bapeten. Tahapan kegiatan yang dilakukan pertama-tama adalah berkonsultasi dengan mentor mengenai pengajuan lembaga pelatihan ketenaganuklairan. Pengajuan pelatihan ketenaganuklairan ini merupakan kegiatan yang masif, terstruktur, dan melibatkan banyak pihak dalam persiapannya.
Dalam kegiatan ini dibutuhkan seluruh penerapan ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dalam tujuan melayani masyarakat dengan mendirikan lembaga pelatihan, kemudian akuntabel dalam pelaporan perencanaan kegiatan kepada pimpinan, kompeten dalam pemanfaatan media digital dan persiapannya, harmonis dalam menerima setiap masukan dari pimpinan dan tim lembaga pelatihan, loyal dalam pengajuan lembaga pelatihan dengan mengatasnamakan FMIPA untuk setiap kegiatan, adaptif dalam berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, dan kolaboratif dalam pembentukan lembaga pelatihan karena melibatkan instansi luar dari FMIPA. Kemudian, untuk tahapan kegiatan kedua dilakukan pembuatan SK Dekan struktur organisasi LPK FMIPA ULM. Hal ini merupakan penerapan dari sikap kompeten bagi ASN. Selanjutnya, peserta melengkapi formulir yang dipersyaratkan oleh Bapeten. Melengkapi formulir tersebut merupakan penerapan dari sikap ASN, yaitu akuntabel dan kompeten. Kemudian yang terakhir, peserta mengajukan surat permohonan pengajuan lembaga pelatihan ketenaganuklairan ke Bapeten. Surat permohonan pengajuan lembaga pelatihan ketenaganuklairan mengatasnamakan Fakultas MIPA dan ditandatangani oleh Dekan Fakultas MIPA sekaligus berperan sebagai pimpinan LPK FMIPA ULM. Hal ini sesuai dengan perilaku ASN, yaitu kompeten dan loyal. Kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah kegiatan pengajuan pembentukan lembaga pelatihan ketenaganuklairan ini sudah berhasil diajukan ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kegiatan dari pemecahan isu ini terdiri dari 4 kegiatan, yaitu pertama adalah pembuatan manual mutu lembaga pelatihan, kedua membangun kerjasama dengan instansi terkait, yang ketiga adalah pengumpulan berkas, dan yang keempat adalah pengajuan lembaga pelatihan ke Bapeten. Pengajuan pembentukan lembaga pelatihan ini merupakan langkah awal dari rangkaian pelaksanaan pelatihan ketenaganuklairan. Langkah lanjutan dari kegiatan ini masih panjang dengan harapan FMIPA ULM mendapatkan izin pembentukan lembaga pelatihan dari Bapeten. Saat ini, status pengajuan lembaga pelatihan FMIPA ULM masih berada di audit kecukupan dokumen. Mari kita dengarkan testimoni dari Dekan FMIPA ULM, Pak Abdul Ghafur, mengenai pendirian lembaga pelatihan ketenaganuklairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat. Di Fakultas MIPA ULM saat ini terdapat 8 program studi, salah satu diantaranya adalah program studi S1 Fisika. Nah, di fisika ini dipelajari berbagai hal yang terkait dengan fisika, termasuk di dalamnya adalah mengenai nuklir. Nah, salah satu aspek dari nuklir yang sangat menyentuh hajat hidup orang banyak dalam hal ini adalah aspek kesehatan, yaitu bidang radiasi yang diterapkan dalam berbagai rumah sakit sebagai instalasi radiologi. Nah, disinilah sangat dibutuhkan tenaga-tenaga yang mampu untuk menjamin agar instalasi radiologi dan pelaksanaan radiasi tadi dalam rangka ronsen misalnya itu bisa berlangsung secara aman baik bagi si pasien maupun bagi petugasnya. Nah, sayangnya kebutuhan tenaga ahli semacam itu, tenaga ahli proteksi radiasi tadi saat ini masih sangat jauh dari terpenuhi. Lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan untuk itu hanya tersedia di Jawa, sementara di Kalimantan belum ada sama sekali. Nah, melihat kebutuhan yang sangat besar itu, di samping potensi sumber daya manusia dan sarana yang tersedia di Fakultas MIPA maupun di instalasi sekitarnya yang bisa sebagai mitra, maka Fakultas MIPA ULM dalam hal ini program studi fisika bermaksud untuk mendirikan lembaga pelatihan ketenaganuklairan yang akan mencetak tenaga-tenaga ahli yang profesional dalam proteksi radiasi.
Ini akan, apabila bisa terwujud, akan sangat membantu mempercepat pemenuhan kebutuhan, khususnya di Kalimantan. Di samping dengan lokasi yang di Kalimantan sendiri, maka biaya untuk pelaksanaan transport itu akan menjadi lebih ringan. Semoga dengan dukungan segala pihak, keinginan untuk mendirikan lembaga pelatihan ketenaga nukliran ini mendapat sambutan yang baik dan akhirnya bisa berdiri demi kesejahteraan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for calling my phone number.